Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Sahabat TV Winsu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian tasawuf, sesungguhnya implementasi wahdatul ulum adalah sesuatu yang menarik kalau kita mensinkronkan antara tasawuf dan wahdatul ulum. Salah satu kajian yang menarik itu adalah ketika tasawuf berbicara tentang kepribadian manusia, berbicara tentang karakter pada diri manusia yang banyak dikaji dalam pendekatan psikologi, ternyata sungguh ada keterkaitan yang sangat penting kita fahami. Secara umum, dapat kita pahami bahwa manusia itu terdiri daripada jasmani, ruhani, bahkan nafsani. Dimensi jasmani merupakan dimensi biologis manusia dalam bentuk jasadiah, bashar, dan tubuh manusia ini merupakan sesuatu yang bakal hancur dan punah pada masanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meminta pertanggungjawaban secara dimensi biologis. Dalam Al-Quran disebutkan di ayat surah Bani Israel ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ternyata akan ada pertanggungjawaban secara dimensi fisik, secara jasmani, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Secara dunia medis, kita penting untuk memberikan perhatian khusus kepada dimensi fisik kita. Kita ingin tubuh yang sehat secara jasmani. Tetapi dalam sentuhan dunia tasawuf, sebenarnya kita belum cukup ketika kita hanya memberikan perhatian kepada dimensi jasmani. Karena sesungguhnya manusia juga memiliki dimensi ruhani yang disebut dengan istilah lain spiritual transendental, bahwa dimensi ruhani itulah yang mendorong manusia itu merasakan dimensi ilahiyah, al-mazaqah al-ilahiyah wal mazaqah al-insaniyah. Rasa kemanusiaan dan rasa kebertuhanan itu sesungguhnya adalah sangat erat dengan dimensi ruhani. Dan satu lagi, ternyata manusia juga memiliki dimensi nafsani. Ada unsur jasmani, ruhani, dan nafsani. Nafsani merupakan jiwa. Nah, jiwa inilah sebenarnya yang perlu sekali kita berikan perhatian secara khusus. Para ahli psikologi banyak sekali membahas tentang dimensi kejiwaan pada diri manusia untuk melihat karakternya, kepribadiannya. Tetapi dalam kajian tasawuf, di sini kita juga melihat adanya integrasi ilmu antara tasawuf dan psikologi. Dalam tasawuf itu ternyata dimensi nafsani itu sangat juga menentukan karakter dan kepribadian bagi seorang manusia. Karena dalam dimensi nafsani itu ada yang namanya akal, ada lagi yang namanya qalbu, dan ada yang namanya hawa nafsu. Nah, ketiga hal ini harus terintegritas dengan baik. Maka Al-Quran menyebutkan setidaknya ada 3 kategori dan tingkatan daripada dimensi nafsani pada diri manusia itu. Yang pertama dikenal dengan istilah nafsul la'ammaratun bisu. Inilah hawa nafsu yang cenderung mendorong manusia itu berbuat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mendorong manusia itu berbuat jahat.
Di ayat lain surah Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 10, Allah pertegas ada namanya fujuroha. Jadi manusia itu cenderung berbuat fujur, ada kecenderungan manusia itu berbuat jahat, manusia itu bisa berbuat batil, mereka bisa melakukan larangan Allah. Ketika fujuroha, dimensi energi negatif itu mereka perkuat, mereka berikan peluang ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsu yang tidak lagi mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bahkan manusia itu juga bisa melakukan mempertuhankan diri mereka sendiri seperti Fir'aun. Manusia bisa mempertuhankan harta benda seperti Qarun. Ada orang yang tidak lagi mempertuhankan Allah, mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23. Pernahkah engkau wahai Muhammad melihat ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nafsul la'ammaratun bisu' ini cenderung mendorong manusia itu berbuat kejahatan dan kebatilan. Inilah yang sangat berbahaya. Maka tasawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana membangun sebuah kepribadian yang mulia. Dari nafsul la'ammaratun bisu' menjadi nafsul lawamah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Demi jiwa yang menyesali. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali. Ternyata ada penyesalan pada diri manusia itu ketika hawa nafsu jahat itu bisa dia kendalikan dengan baik, bisa dididik dengan baik, dia bisa berubah menjadi nafsul lawamah. Jiwa yang penuh dengan penyesalan, sehingga sudah mulai muncul rasa malu, rasa takut, rasa sedih, rasa ingin bertaubat ketika transformasi kejiwaan itu telah terjadi pada diri seseorang. Nah, kemudian yang tertinggi itu adalah ketika seseorang mencapai puncak kepribadian yang sangat mulia yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, dan Allah memuliakan nafsul mutmainnah ini jiwa yang tenang, jiwa yang sudah stabil. Itulah mereka jiwa yang disebut dalam Quran watakwaha. Mereka telah dikuasai oleh potensi energi positif dalam dirinya. Nah, maka kalau kita lihat secara kajian anatomi manusia, dan ini berkembang dalam dunia kriminalitas, maka tasawuf tidak terlepas juga dari kajian sosial, kajian psikologi, bahkan dalam kajian kriminalitas. Disinilah kita menemukan ternyata tasawuf juga bisa diimplementasikan dalam konsep wahdatul ulum yang dikembangkan UINSU kita pada saat ini. Orang bisa melihat, itu para aparat misalnya, kalau ada orang bawa narkoba, terlihat bahwa dia akan gelisah, ketakutan, cemas, karena dia sedang berbuat kesalahan. Dan ternyata fujuroha, kesalahan itu membuat dia gundah, ketakutan, sehingga hilang kestabilan pada dirinya. Sehingga aparat penegak hukum bisa mendeteksi ini orang perlu diperiksa intensif ini, karena kejahatan itu mempengaruhi hormon pada dirinya, pada sikapnya, tampilannya. Dan demikian juga ketika orang watakwaha, dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu menjadi kumpulan energi positif, dan itu mendorong orang merasa tenang, aman, nyaman, dan jiwanya stabil, sehingga dia merasa hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Demikianlah sahabat UINSU TV yang kami banggakan. Sesungguhnya tasawuf juga merupakan kajian yang menarik, dan ini merupakan inspirasi kita bersama bahwa konsep wahdatul ulum ini terintegrasi juga dengan ilmu tasawuf dalam upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak yang mulia, menemukan ilmu yang hakiki, dan kita menemukan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.